Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, malam ini insyaallah adalah malam Jumat terakhir dari bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah. Dan malam Jumat yang akan datang kemungkinan besar kita telah berada di tahun baru 1447 Hijriah, berada di malam Jumat pertama di bulan Muharram di tahun baru 1447 Hijriah. Waktu memang demikian cepat berlalu. Tak terasa kita pun telah berada di penghujung bulan Dzulhijjah sekaligus di penghujung tahun 1446 Hijriah. Maka mari menghidupkan malam Jumat terakhir dari bulan Dzulhijjah tahun ini, tahun 1446 Hijriah ini, dengan banyak membaca amalan-amalan taubat. Bahwa setidaknya ada 3 amalan taubat, ada 3 amalan penghapus dosa yang sangat baik kita amalkan setiap hari, setiap malam, khususnya di malam Jumat terakhir bulan Dzulhijjah ini. 3 amalan taubat ini balasan membacanya adalah diampuni dosa-dosa kita. Dan jika meninggal dunia setelah membaca amalan taubat ini, maka akan diberi husnul khotimah dan diberi surga pada hari kiamat. Insya Allah kita akan membacanya bersama-sama. Redaksinya agak lumayan panjang, namun kita tidak wajib menghafalnya. Boleh membacanya sambil melihat tulisannya. Maka mari simak video ini hingga selesai untuk mengetahui cara mengamalkannya. Namun sebelum lanjut, mari berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan kasih sayangnya. Aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, kami mohon kesehatan jasmani rohani kami. Kami mohon kuat dalam ibadah. Kami mohon kelak husnul khotimah. Kami mohon keselamatan dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan kami mohon masuk surga kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Ada 4 amalan utama yang dianjurkan di setiap malam Jumat dan hari Jumat, yaitu membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat, dan memperbanyak berdoa. Dan dari 4 amalan utama ini, diantaranya merupakan amalan penghapus dosa dan amalan taubat, serta amalan yang termasuk amalan husnul khotimah dan amalan masuk surga. Yang pertama, amalan penghapus dosa. Termasuk amalan penghapus dosa yang dianjurkan dibaca pada setiap malam Jumat adalah membaca surah Yasin dan surah Ad-Dukhan. Siapa saja yang malam Jumat membaca 2 surah ini atau salah satunya saja, maka besok pagi dosa-dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi
yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuron lahu." Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan dan surah yasin pada malam Jumat, maka pada pagi harinya dia telah diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan secara khusus malam Jumat dianjurkan membaca surah ad-dukhan. Bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jumu'ati ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan pada malam Jumat, maka diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, amalan taubat dan amalan husnul khotimah. Setidaknya ada dua bacaan istighfar yang merupakan amalan taubat yang dijanjikan Rasulullah orang yang membacanya. Jika setelah membacanya dia meninggal dunia, maka balasannya husnul khotimah dan masuk surga. Dua amalan taubat tersebut adalah: yang pertama, istighfar khusus malam Jumat. Redaksinya sangat mirip dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Hanya ada sedikit perbedaan saja. Sehingga bagi kita-kita yang biasa mengamalkan Sayyidul Istighfar, insya Allah akan mudah mengamalkan istighfar ini. Amalan istighfar khusus malam Jumat ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Beliau di dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hadhil kalimati sab'a marratin fi lailatil jumu'ati wa mata fi dzalikal yaumi dakhalal jannah." Barang siapa yang membaca kalimat zikir ini sebanyak 7 kali pada malam Jumat, lalu dia meninggal dunia pada siang harinya, maka kelak dia masuk surga. Wa man qalaha fi yaumil jumu'ati famata fi tilkal lailati dakhalal jannah. Dan barang siapa membacanya pada siang hari Jumat kemudian meninggal dunia pada malamnya, maka dia kelak masuk surga. Rasulullah melanjutkan sabdanya dan menunjukkan bacaan zikir yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasyiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kedua, rajanya istighfar. Rajanya istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Rasulullah mengabarkan tentang keutamaan membaca Sayyidul Istighfar sebagai berikut: siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka dia termasuk ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia termasuk ahli surga. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari langsung kita baca dua amalan istighfar ini bersama-sama. Bagi yang belum hafal boleh membacanya sambil melihat tulisannya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.